Is this what I think it is? Ih, pacaran sama anak kos tuh kesepian gitu loh. Ih, pacaran sama anak kos tuh kayak gak pernah diperhatiin. Hi guys, welcome to our new podcast. I'm Abel as the host of this podcast, and we have some guest star, I guess. Hi, my name is Jasmine. Hi, my name is Dira. Hi everyone, my name is Tracy. Oke, mungkin untuk pertama-tama, ini aku sama mereka itu beda angkatan. Aku angkatan terdahulu ya, udah purba. Sedangkan mereka ini adalah this is their very first time for having a major rotation. Mungkin bisa diceritain kayak gimana rasanya awal dapat stase mayor dan di rumah sakit. Awalnya ya, kita hari pertama itu ngapain sih? Aku lupa. Introduction doang gak sih? Kalau hari pertama sih ya udah touring segitu. Terus hari kedua di mana kita harus mulai follow up pasien itu awalnya sedikit hektik ya, karena kan kita pertama kali itu di Bangsal. Sebelumnya kan kita koasnya masih yang minor-minor gitu kan. Jadi kita nggak tahu. Terus tiba-tiba langsung damn harus follow up pasien pagi-pagi jam 5.30. Terus kita nggak tahu dokter udah datang, follow up belum selesai, terus masih banyak kurangnya. Iya. Dokter siapa? Waktu itu siapa ya? Pokoknya aku tuh follow up sampai jam 12 atau jam berapa kayak gitu, belum selesai nulis kan. Ya udah, pokoknya dar terus nggak tahu mau bangunin pasiennya gimana kan pagi-pagi kayak gitu. Jadi setiap aku buka pintu tuh I have to take a deep breath, kayak here we go again kayak gitu. Basically itu sih sebenarnya. Terus kayak masih banyak kurangnya aja. Tapi selain dari itu sih gak terlalu ada yang dar sih. Follow up dari jam berapa? Follow up dari pagi jam 4 hampir. Jam 4 sampai 12 kamu periksa apa? Kan kita nggak tahu ya, nulisnya kan banyak. Megang berapa pasien? Waktu itu pas pertama kali datang itu 13 atau 14 pasien. Satu orang. Heeh. Anjir. Iya kan kita nggak tahu ya cara awalnya tuh gimana kan, itu kan pertama kali follow up pasien segala macam. Jadi lama nulisnya gitu. Ya palingan itu aja sih yang agak culture shock. Terus di mana kita tuh harus benar-benar megang segalanya kalau di sini. Iya. Kalau aku kan kita waktu awal-awal koas itu kan seenak ya, kayak kulit nggak perlu follow up ya kan. Betul. Ngapain kayak cuman poli doang, ikut tuh mana dokternya, terus habis itu ya nulis follow up juga enggak, terus radiologi juga kan nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak pas di sini tuh kayak shock banget gitu loh. Even lu gak perlu komunikasi sama orang gak sih kalau radiologi? Iya, kayak cuman lihat doang gitu loh. Terus habis itu tiba-tiba dihadapkan dengan IPD pertama kali mayor, pertama kali juga kayak begini, follow up begini. Enggak sih, sebenarnya udah pernah di saraf. Cuman kayak di saraf tuh kayak udah follow upnya kayak cuma 3. Iya. Orang. Bahkan pernah satu hari enggak ada. Satu grup loh. Bukan Satu orang. Iya. Terus kayak waktu di saraf kan kita nggak boleh ngapa-ngapain, kayak cuman follow up pemeriksaan fisik. Cuma nanya ada keluhan apa bu gitu. Kalau nggak ada ya udah gitu. Lagian juga dokternya udah tahu apa keluhan ibunya, jadi kayak nggak perlu. Terus aku tuh pertama kali di lantai 7 kan. Di lantai 7 tuh waktu itu banyak lumayan pasiennya. Kamu bau berarti. Enggak, itu tuh kayak 6 pasien sih satu orang. Kan di sini kan 14 pasien. Jadi kayak ya udahlah mendingan gitu loh. Ya kadang-kadang adalah drama-dramanya dibentak pasien, kayak pasiennya nggak kooperatif, kayak kalau ditanya jawab apa Agak ngelantur agak kelar. Ya iya, kadang masih pagi-pagi mungkin ya, kayak pas dibangunin tuh nggak sadar, maksudnya kayak setengah sadar gitu, kayak siapa nih pagi banget gituin gue gitu, nanya-nanya. Ya karena pertama kali jaga malam kali ya. Sebelumnya kan kalau sebelumnya tuh jaga malamnya tuh Sakit tank. tit gitu. Itu cuma sampai jam 8 malam doang. Tapi di sini kita jaga malamnya tuh sampai subuh. Ya kayak gitu. Sampai jam 4 Terus ya? apa namanya? Mungkin dari segi lingkungannya juga kali ya, ada beberapa yang beda lah, kayak interaksi dengan beberapa orang, beberapa pihak gitu. Mungkin yang sebelumnya tuh kalau menurut saya mungkin agak lebih baik daripada di sini. Seperti itu. Terus pressure untuk apa ya, akademiknya itu lebih tinggi juga di sini. Itu sangat-sangat
Terasa bro. Ini dia aslam terus nih. Lalu siapa lagi? Apalagi ya yang penting? Paling itu sih. Struggle-nya atau mungkin cerita lucu kalian atau gimana pertama kali jaga IGD itu gimana? Si Kalda harusnya diajakin. Harusnya ada Kalda, ya ampun. Apa ya? Aku pas pertama kali jaga IGD itu kayak kaget aja sih, kayak harus disuruh anamnesis, disuruh nganter pasien, lapor pasien, TTV segala macam. Karena di rumah sakit sebelumnya kayak kita ya udah duduk aja di belakang meja nurse station. Habis itu kalau ada pasien baru ya kita ikut aja, nggak ngapa-ngapain, cuma liatin doang kayak gitu. Kalau dokternya anamnesis ya udah kita liatin doang. Tapi kalau di sini tuh kayak ya kita dikasih take over semuanya gitu loh. Jadi kayak shock sih jujur. Dan di sini banyak anjir pasiennya, bau banget anjir. Ya karena mungkin rumah sakit gede kali ya. Jadi kadang tuh aku tuh suka kesel ya jujur ya, mohon maaf sebelumnya. Aku tuh kesel banget sama pasien yang kadang-kadang kayak dia tuh demamnya tuh udah dari pagi gitu loh. Kenapa siangnya nggak langsung dibawa atau sorenya nggak langsung dibawa? Kenapa harus subuh jam 2 pagi di saat kita udah mau pulang? Kalian baru datang. Emang kalian kemana aja gitu loh dari pagi gitu? Dan ini bukan masalah kita keburu capek apa gimana ya, tapi kayak kalau udah nggak membaik kenapa ditunda-tunda lagi gitu loh untuk datang ke IGD. Kayak your life is precious bro. Aku nggak ada cerita lucu sih karena aku wangi. Sama lagi gue juga. Iya. Paling cuman itu aja sih, waktu pertama kali masuk IGD tuh bener-bener kayak bingung. Pertama nih mau ngapain? Terus apa yang diambil, apa yang dilakuin kayak gitu. Terus kayak habis itu kita harus ngapain, itu masih bingung. Cuman selain dari itu kalau aku sih nggak gitu banyak cerita ya. Paling itu waktu pertama kali aku dapat pasien itu dia mau dipasang kateter tapi dia udah keburu pipis dan menyemprot. Iya, jadi terus bapaknya cubit lubangnya. Iya, dia aduh berhenti tapi gimana ya, aduh nggak bisa kan ya, dia cubit seperti ini, dia tutup lubangnya. Yang ada malah Iya makanya jadi makanya dia kayak aduh udahlah Pak, pipis aja dulu kayak gitu. kosong dong pas pasang kateter. Enggak, tapi masih banyak. Sisa-sisa. Iya, Reference itu incontinent. nggak tahu pokoknya skrotumnya itu udah kayak bengkak, udah gede kayak gitu. Kayaknya dia nggak tahu deh, kayaknya dia overload cairan kayak gitu atau gimana, retensi gitu-gitulah pokoknya. Terus tuh pulang mandi. Enggak kena aku, untungnya tidak kena badanku ya. Iya sumpah aku tuh kayak bapak nggak apa-apa. Iya bener dia tutup begini lah, buat apa Pak? Orang mah kalau pipis mah pipis aja. Aduh, itu aja sih yang lucunya, tapi selain itu nggak ada lagi. Habis itu aku udah wangi. Tracy, Oke. cerita lucu di IGD atau pertama kali di IGD itu gimana rasanya? Kalau di IGD sini jujur karena di rumah sakit sebelumnya tuh udah pernah jaga IGD, jadi nggak terlalu ngangong banget lah. Paling kayak lebih apa ya? Mungkin lebih seneng juga sih sebenarnya di sini diberikan kepercayaan karena bisa apa namanya? Enggak, soalnya itu kita tuh bisa megang pasien, anamnesis pasien secara langsung segala macam tuh ya udah kita bisa gitu di sini. Sedangkan kalau di rumah sakit sebelumnya tuh kita literally jadi mandor. Kita cuma liatin doang, kita nggak ngapa-ngapain. Even kayak untuk TTV pun kita enggak, boy. Jadi ya udah. Jadi ya itu sih kayak bisa ningkatin skill lah untuk jaga IGD di sini. Kalau pengalaman lucu apa ya? Kayaknya gue terlalu bau deh sehingga gue nggak bisa memikirkan hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak pasien datang udahlah, tugas gue cuma nanya-nanya doang, nggak bisa melihat momen-momen kayak gitu. Oke, mungkin Sekian. bisa dijelasin maksudnya wangi sama bau tuh apa? Oke, Kayak jadi Dira kan wangi, sama yes. bau itu apa Oke. artinya? Wangi biasanya tuh kalau wangi tuh maksudnya kalau kalian tuh dapat pasien yang dikit, jadi kalian ada waktu spare waktu lah untuk istirahat, kayak jadi lebih nyantai gitulah kalau lagi jaga. Sedangkan kalau gua itu tuh kayak
ngundang pasien gitu. Ada gua, ada pasien. Nah, seperti itu. Dan ya, gua bau. Udah. Sekian. Gua gak tahu ngomong apa, Kak. Finally dia mengakui kalau dia itu bau. Sebelumnya dia nggak pernah ngaku kalau dia itu bau. Gak apa-apa. Ya, gua udah menerima fakta itu. Sidi merah. Betul. Tapi dia cuma IGD kan. Iya, bangsa nggak. Untungnya anjir. Bangsa 2 minggu gua sama paling dia. harum. Gue bisa pokoknya 2 minggu, pokoknya 2 kali jaga gue pernah. Itu literally 0 pasien baru. Damn. Oh wow. Paling banyak 1. Terus 1 lagi gue pernah cuma code blue doang. Cuma. Iya. Ya, masih panjang loh. Iya, ini hari ini masih panjang, mulutnya jangan itu ya. Eye trauma. FYI, gue pernah jaga IGD, gue pernah jaga bangsal 4 hari berturut-turut gak ada pasien saking wanginya. Kan koas ini berat nih, ya kan, koas ini kan berat nih, terus capek. Pernah gak sih kalian kayak nangis, atau ya kayak, what's the struggle? Be vulnerable in this podcast, please. Hai. Pernah sih jujur. Pernah dizolimi gak? Oh. Tracy cabut guys, dia mau Kerjakan ini karena gue di sini gue pasti nggak akan selesai. Oh iya benar, dia mau mengejar case by discussion. Dia FU 5 pasien dari pagi sampai jam 12 siang ini. Tapi dia sudah terlatih sekarang. Oke. Alon-alon tapi kelakon. Betul. Alon-alon tapi kelakon. Oke, kalau dari aku mah, kalau capek mah pasti ya. Capek mental, capek fisik, capek hati gitu loh. Kayak ya siapa sih gitu loh, kayak pulang koas nggak mungkin kan langsung tidur, pasti kayak harus baca-baca dulu. Emang lu baca banget? kayak apa ya, belum lagi kalau misalkan mending ya kalau koas kayak udah tinggal follow up doang, nggak ada drama dimarahin pasien, nggak ada drama dimarahin konsulen. Bu, kita juga di sini menimba ilmu gitu loh Bu, gitu. Dan kalau menurut aku mah sebenarnya yang terpenting di koas itu juga itu sih support system anjay siapa tuh? Nah kalau menurut aku ya, kalau kalian nih punya pasangan atau punya adik, punya kakak yang lagi koas tuh, kalian jangan memperberat beban pikiran mereka dengan cara kesalahan kalian gitu loh. Jadi kalau apa aku, Kak? aduh, jadi pokoknya ya harus saling mengerti lah, harus saling merangkul gitu ya. Curhat dia guys. Apa sih tadi pertanyaannya, aku jadi lupa. Jadi curhat session. Be vulnerable. What's the struggle? Struggle. Kalau struggle sih mungkin lebih ke kayak capeknya aja sih sebenarnya. Ya mah pinter anjir, males ah. Bukan kayak gitu. Maksudnya struggle-nya lebih ke capek aja sih. Aku nggak tahu ya selama ini aku struggle apa. Karena menurut aku nggak mau gitu loh terlalu stress about ini. Aku juga kayaknya karena bodoh, jadi kayak bodoh amat gitu. Bukan, nggak kayak, maksudnya kita boleh sih kayak bodo amat kayak gitu. Kalau kata Kak Abel tuh poor gil, Yes. pura-pura gila. Betul. Menurut aku itu tuh salah satu, betul, itu tuh salah satu moto untuk survive di koas itu, salah satunya adalah pura-pura gila. Kalau misalnya kalian memang dimarahin atau entah di someone points out your mistake atau disuuzonin atau apa, kayak kalian dibilang kerja kalian itu masih kurang bagus atau gimana, kayak ya udah dengerin aja, habis itu ya udah, habis itu keluar, masuk kuping kanan keluar kuping kiri kayak gitu. Berubah ya. Tapi berubah, bukan stay the same kayak gitu, tapi kalian harus berubah, terima itu sebagai Jangan masukan. dimasukin hati lah. Betul, jangan dimasukin hati, mau siapapun itu ya. Take it in a positive way. Betul. Take in a positive way. Terus kayak misalnya kalian dibentak, entah itu DPJP ataupun perawat, itu ya udahlah ya kayak gitu. Just like fix your mistakes. Jangan terlalu dendam kesumat kayak itu, jangan. Kalau lama-lama dipikirin terus itu jadi beban hati kalian sendiri, dan jadi nanti kaliannya yang susah gitu. Jadi salah satunya itu purgil. Menurut aku itu, setelah aku ketemu Kak Abel dengan moto purgil ini, aku ngerasa memang lebih ringan sih. Terus jangan terlalu
banyak overthink lah salah satunya gitu. Terus dan kalau memang bener sih kata si Jasmine, kalau misalnya kalian ada partner atau apa kayak gitu yang kerja di healthcare, tolong ngertiin mereka lah. Mereka tuh pasti capek sehari-hari, udah dibentak sana sini, disuruh sana sini. Tapi kalau misalnya kita masih harus gimana ya, masih harus mothering you sama harus kayak mikirin tentang kalian, itu I think it's very hard. Gitu. Jadi please understand kalau misalnya kita ngilang atau apa gitu. Not that I have a partner, looking for one. Tapi menurut aku sih, Ntar gue masukin Instagramnya. yes di sini. Menurut aku sih kayak gitu ya. Dan pokoknya jangan terlalu dibawa beban deh. Jangan terlalu dibawa beban, itu the most important menurut aku. Dan jangan terlalu kayak terlalu sedih kayak aduh aku nggak bisa, aku dimarahi. Jangan kayak gitu. Dulu DPJP juga pasti kayak gitu kok, pas waktu koas mereka juga made mistakes. Dan menurut aku emang koas itu adalah kumpulan orang salah. Jadi Kalau kita salah di sini tuh itu loh, maksudnya kayak masih bisa dibenerin. adalah chance kamu untuk membuat kesalahan sebanyak mungkin. Iya, kalau kamu udah jadi dokter, kalau kamu salah gimana? Iya. Pasiennya. Iya. Kamu di penjara nggak apa-apa sih, ya pasien yang kasihan ya benar. Konsekuensinya ke pasien. Ya itu. Oh, dan juga kalau misalkan kalian punya pasangan yang di healthcare kayak gitu tuh, kalau misalkan mereka masih memperdulikan kalian gitu, itu tuh suatu hal yang patut diacungi jempol. Artinya kamu masih jadi prioritas dia dan kamu masih apa ya? Masih iya, masih bersyukur lah harusnya sih. Bukan Jadi curhat session. Ya maksudnya kalau kita yang sibuk masih take time untuk kabarin kayak oh aku lagi kayak gini ya, kayak gitu tuh maksud aku please di ngertiin kayak gitu loh. Jangan malah demanding more kayak gitu. Gitu. Kalau menurut aku sih ya. Tapi bukan malah dibanding-bandingin. Gue pernah ngeliat di TikTok tentang pokoknya ada posan itu tulisannya, intinya gue lupa persis sih, tapi kalau seingat gue orang yang dating dengan healthcare itu literally a saint, karena mereka tahu pasangan mereka tuh pas nyampe rumah itu pasti udah drain banget dari kerjaan mereka, dari pendidikan mereka. Dan kalau si orang itu dia masih bisa ngayomin si healthcare yang udah drain ini, they're a saint. Kayak mereka tuh gimana ya, healthcare dibilang setengah dewa, terus pasangannya dibilang saint, kayak orang suci, karena ya make sense aja gitu. Karena ya capek boy, kayak kita tiap hari ngurusin orang gitu. Gue juga pengen diurus. siapa yang urus kita? And how do you cope with those struggles selain jadi purgil ya? Siapa yang mau jawab? Yeah. How I cope. Actually itu lebih ke kayak my hobbies sih dari sebelumnya. Kayak I love to watch anime, I love to listen to podcasts. Terus then I just do those things lah. Nonton kayak gitu, sambil belajar, sambil nonton, sambil dengerin musik kayak gitu. I make time. Terus palingan, soalnya kan I'm not the type yang suka keluar-keluar kayak gitu. Jadi my coping mechanism itu di rumah, kayak staying at home and just like watching and listening to stuff that I like. Terus kalau misalnya curhat, I usually go to my mom. Every evening habis maghrib itu kita selalu video call untuk cerita tentang unek-unek seharian ini begitu. Mungkin itu sih coping mechanism. Selain itu nggak terlalu ada yang spesial sih. Just same things. Karena gak punya pasangan lo, makanya kayak gitu. Aku nggak ada, please aku cari satu. Kalau aku tidur sih seharian. Karena kalau hari Minggu, maksudnya kayak abis koas capek, aku tidur seharian. Nanti bangun-bangun, kadang-kadang aku bisa tidur 14 jam, 12 jam. Tapi kayak kebangun-bangun gitu loh. Mati itu mah. Karena capek, itu doang sih yang aku lakukan. Karena ya sama aku bukan tipikal orang yang mengisi energi di ruangan ramai, itu enggak. Ya paling tidur seharian. Kalau lapar makan. Ya gitu-gitu aja sih. Nggak pernah sih, jarang kalau misalkan keluar gitu, karena kayak energi aku udah capek dan masa harus dibawa keluar dan lebih capek lagi. Itu True. Terus kan
Koas doesn't allow you to completely disconnect from the world. Jadi kita tuh nggak bisa kayak mau silent HP, mau airplane mode, itu nggak bisa, karena setiap menit, entah setiap jam itu pasti ada kayak, oh hari ini bimbingan sama ini, hari ini bimbingan sama ini, kayak gitu. Jadi ada pemberitahuan inilah itulah, jadi kita tuh benar-benar nggak bisa disconnect. Kalau biasanya aku kalau udah capek itu kan aku suka disconnect kan, tapi sekarang itu udah nggak bisa lagi. Jadi mungkin kalau kalian tipe-tipe yang coping mechanismnya itu harus disconnect dari dunia, itu kalian harus finding a new way of coping. Entah, terserah gimana, yang harus cari yang baru sih sebenarnya. Jadi kita benar-benar nggak bisa disconnect karena semua info itu ada di sini sekarang. Dan kalau misalkan kalau misalnya ada apa ya, kalian ngechat kita dan kita slow respon, mampus, percayalah itu tenggelam, karena kita tuh isi chatnya tuh udah dokter, grup kita gitu ya, grup sesama koas, grup sesama koas yang batch lain, terus dokter lagi. Aku mau tanya deh kalau gitu. Kan sebagai dua orang yang memiliki pasangan ya, satu questionable but okay. Itu cara kalian untuk stay in like a somewhat healthy relationship itu gimana? Mungkin dari partner kalian sendiri sama dari kaliannya sendiri itu gimana? Kalau aku sih, kalau gue selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah sebelum tidur gitu loh, Kak. Karena gue bener-bener nggak bisa tidur atau nggak bisa hilang kalau misalkan masalahnya belum terselesaikan. Kalau misalkan dia sibuk kerja, kalau dia nggak bisa chat ya udah nggak apa-apa, tapi at least awal itu kabarin kayak, hai aku lagi sibuk nih, mungkin kayaknya kita belum bisa chattingan dulu deh, kayak gitu. Kalau misalkan ada apa-apa ya kamu tinggal kabarin aja gitu. Ya, Pacarnya Jasmine. ya no. Ya kalau kakak jawabannya apa? Kalau aku ya, kebetulan aku tuh sama cowok aku kan LDR ya, beda 12 jam karena dia di New York. Jadi struggle-nya lebih sih ya, kayak aku bangun dia tidur aku bangun gitu. Dia sibuk, jadi sama-sama sibuk, tapi jadi kita saling ngerti dan kita tetap kayak apa ya, profesional gitu di relationship kita juga. Kalau misalnya udah janji kita mau quality time malam itu, aku akan cancel semua janji aku sama teman-teman aku, either itu online ataupun ketemu di luar, aku akan cancel karena aku udah janji sama cowok aku gitu. Terus misalkan ya namanya cewek juga ya, pasti ada kayak marah-marah nggak jelas padahal mah kangen gitu. Itu dia, kalau misalkan menurut dia masalah sepele kayak gitu, dia gak akan ngebolehin aku tidur sebelum hati aku tuh plong. Dia bakal kayak apa ya, let me fix it for you, let me clear things out for you, let me make it up for you, even though gue yang salah tapi dia yang make up. Gue nggak mau tahu, dia yang make up. Tapi kalau misalkan halnya crucial kayak misalkan apa ya, stres nih kita, kan gue masih bingung mau nanti kalau misalkan jadi married gitu, mau nikah di Indo atau di New York gitu. Itu kan sebuah hal yang besar ya. Itu dia pasti kayak put aside dulu, terus kayak udah kamu tidur dulu, kamu tuh besok ngadepin pasien segala macam, you need energy, so we can talk about it later, we still have plenty of times. Jadi saling lihat konteksnya masalahnya gimana. Terus kalau misalnya emang sepele, selesaikan malam itu juga. Aku nggak boleh tidur dalam keadaan marah. Tapi begitupun aku juga belajar. Aku tuh susah kan orangnya buat ngeluarin unek-unek. Nah dia tuh sabar banget supaya aku tuh bisa numpahin. Bye. Dira mau poli guys. Susah untuk numpahin perasaan aku dalam kata-kata. Jadi he helps me a lot. Dia guys, kalau pesan dari aku mah ya, kalian sebenarnya harus bersyukur kalau misalkan kalian punya pasangan yang lagi koas atau lagi pendidikan tapi tetap mau berusaha ngabarin kalian tuh ya Awan gue nggak denger. nanti kakak akan denger kayak gitu. Lanjut kak. Iya gitu doang sih. Kalau sama cowok aku lebih ke kayak gitu. Terus pas kan kita nih ada nih pas masa-masa visit atau visbes, terus pasti ada kalanya dokter tuh nanya, dan kita sebagai koas gak mungkin selalu tahu jawabannya. How do you cope with that? Kayak kalau misalnya gak bisa ditanya dokter tuh tips lu gimana?
Kalau gue pertama gue sebut apa aja yang ada di otak gue. Tapi kayak bukan asbun yang sembarangan asbun ya. Ya masih nyambung lah gitu. Tapi kalau kata dokternya kayak bukan itu, satu lagi. Oh, mulai aku udah mulai kayak melihat ke langit-langit udah kayak nggak tahu lagi mau ngomong apa anjir. Kayak diam aja. Terus dokternya kayak ngasih clue gitu kan. Masih tetap nggak tahu. Diem lagi udah, untungnya ada teman-teman yang jawab, yang bantu jawab kayak, terus dokternya bilang nah itu kayak gitu. Jadi kayak ya saling backup lah. Kalau lagi sendiri, Kemarin itu aku waktu lanjutin mini CX, bukan ujian, maksudnya latihan mini CX kan ditanya sendiri tuh. Nah aku asbun, tapi untungnya asbunnya bener. oh wow, hoki. Kayak dokternya nanya kategori edem itu ada berapa? Aku bilang lah 4. Dan ternyata bener 4. Tapi pas disuruh jelasin emang 4 itu apa aja, aku nggak tahu jelasinnya gitu. Bukan, tergantung kedalaman dari pas mencetnya itu loh, beberapa senti gitu. Iya itu. Gitu sih. Oke. Apa lagi ya? Asbun. Udah kali. That's a good one. Yaudah guys, sekian dulu podcast untuk hari ini. Gue tau ini kayak masih kayak kurang, belum terstruktur karena ini dadakan banget. Kita juga nggak tahu mau ngomongin apa. Karena daripada kita tidur, daripada kita Betul. Terus doain aku karena hari ini aku mau ujian mini CX bersama dokter aku yang baik hati, yang cantik. Semoga aku bisa ya guys. Ini kita udah di minggu 8 di stasi IPD. Rasanya udahlah, purgil, kun fayakun, kesera-sera, whatever will be. Okay, I'll see you around. Bye-bye.